kurang lebih dilaksanakan secara online. Dan rencana dari panitia bakal melaksanakan offline pada saat Grand Final di tanggal 14 September 2024 di hari Sabtu, berarti 14 September bulan depan. Dan ini offline ini dari teman-teman peserta berarti harus bersedia untuk datang. Kalau misalnya teman-teman timnya masuk ke Grand Final ya, 2 tim terakhir masuk ke Grand Final, berarti diminta ketersediaannya dari teman-teman peserta untuk hadir di kantor pusat untuk melaksanakan Grand Final ini secara offline di kantor pusat. Nanti bakal disiapkan oleh tim panitia juga untuk pertandingan offline-nya. Sedangkan timeline-nya sendiri, yang pertama adalah pengajuan usulan nama tim sama pendaftaran ulang tim, itu udah dilaksanakan ya dari 5 Agustus sampai 12 Agustus. Mohon maaf juga kalau misalnya emang agak mundur, menyesuaikan juga dari teman-teman agar pendaftar itu makin banyak lah, makin ramai. Jadi nggak cuma 80-90 tim, tapi bisa sampai 121 tim dari kuota 128. Untuk tahun kemarin itu cuma 111, jadi ada penambahan 10 tim. Itu udah lumayan bagus lah untuk menambah memeriahkan Hari Bia Cukai ini. Lalu selanjutnya di sini ada technical meeting. Technical meeting sendiri, ini banyak yang join, cuma nggak, ini harus di ACC. Nggak apa deh. Lalu untuk technical meeting sendiri dilaksanakan hari ini, technical meeting pertama ya, 13 Agustus. Lalu babak penyisian 1 dilaksanakan besok tanggal 14 hari Rabu sampai dengan tanggal 16. Lalu ada babak penyisian 2 17 sampai 18 Agustus dan babak road to quarter final 20 sampai 24. Lalu ada technical meeting kedua pada saat babak road to champion, ini 8 besar. Nanti 8 besar sendiri ini nanti sistemnya pakai upper sama lower bracket, nanti dijelaskan di skema pertandingannya. Kurang lebih seperti itu. Lalu di rewardnya sendiri, jadi nanti juara 1, 2, dan 3 bakal jadi perwakilan tim. 98 attendance-nya, 105 sekarang. Kayak tahun kemarin itu perwakilan 3 tim. Untuk tahun ini belum tahu perwakilannya berapa yang dikirim, cuma kalau misalnya emang 3 tim ya nanti juara 1, 2, 3 yang dikirim, atau misalnya 2 tim ya juara 1, 2 yang dikirim, atau itu siapa yang ngomong dikirim, atau misalnya pun 4. Iya, sebagai apa? 4 Panitia. Itu kapan berarti apa? Keempat ini nanti dari panitia bakal menentukan siapa yang menjadi perwakilan. Intinya kalau berkaca dari tahun kemarin tuh 3 juara ini yang bakal berangkat. Kalau juara 1, 2, 3 kita ikut Hori. Aku bodo amat, yang penting sertifikat lah, lumayan tuh penghargaan kan? Enggak juga. HKT. Dan sama nanti yang juara ini bakal dapat. Jadi kita bisa ikut Hori dong gitu. Iya. 1, 2, 3 loh, banyak ternyata. Jadi kalau yang menang Hori masuk MDL habis itu. Lainnya tuh kurang lebih nanti. Habis MDL M-Top ya kan sih. Iya, ini berapa orang DJMJ? Ini berapa? 128. 128. 128 nanti mungkin dari tim panitia. Kan kalau kita menang sekali udah menggugurkan separuhnya. Kita menang 2 kali, gugur tinggal 32 gitu lah. Sertifikat ini nanti bakal disediakan oleh tim panitia. Bisa ini berapa? Sama uang tunai itu udah bakal. Kemarin ikut 2 tahun lalu terus Covid ikut sama tim ini. Sama hadiah hiburan lain. Aura, terus nanti si Erwin, bisa deh, si Ja. Jika tanding langsung kan satu kali main 3-3 ini kan abestri kan? BOT. Bukan BS1. Misteri ya? 23, tapi kalau nggak salah mereka itu kalau hero-nya habis dipakai nggak boleh dipakai lagi. Oh, global band. Iya. Teman-teman mungkin dalam sehari atau 2 hari setelah tahu grupnya lawan siapa mungkin bisa ini ya. Itu banyak kalau di hero-hero kita yang prospek dulu kan masih 2 tahun lalu masih itu. Balmond di band pusing. Menentukan bahwa itu menurut aku awalnya SP jadi roaming ya kan. Si Laura cerita, aduh persiapan kalian tuh masih bisa lebih banyak daripada ditentukan secara random sekarang. Jadi itu untuk drawing grup rencananya bakal lagi untuk penentuan grupnya. Jadi biar fair antar satu peserta dengan peserta yang lain, mungkin masih bisa sempat profiling dan segala macam musuhnya siapa-siapa, cuma batas waktunya sama, jadi teman-teman bisa adil satu sama lain untuk melaksanakan pertandingan. Lalu selanjutnya nanti ada penjelasan terkait skema pertandingan sendiri. Skema pertandingan nanti ada babak penyisian 1, penyisian 2, sama
babak road to quarter final. Untuk babak road to champion yang 8 besar itu nanti bakal dijelaskan pada saat technical meeting kedua. Oke, untuk drawing grup ini mohon izin Mas Torik terkait drawing grup ini mungkin boleh Namamu nggak jauh. Mas atau diambil alih. Menit nggak sampai. Isinya nggak ya Pak? Ya, yang 9 Ya udah sana loh. Izin Mas Torik. Aku ditutup. Suaranya nggak kedengeran Mas, izin Mas Torik. Cek. Suaranya terdengar tidak? Kedengeran Mas. Oke, Kedengaran. siap. Oke, izin. Perkenalkan Mas saya Torik, mungkin rekan-rekan sekalian tahu saya di grup itu ya. Ini kemudian saya diminta tolong oleh Mas Gosi untuk memandu jalannya untuk pengajaran grup ya, buat pengajaran grup. Jadi mungkin kalau kemarin sempat lihat penempatan grup itu sebenarnya nanti untuk asas keadilan kita akan coba untuk melakukan shuffle lagi. Mungkin nanti kita akan klik tombol shuffle yang ini sebanyak 3 kali ya. Bahkan 3 kali aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti ketika 3 kali sudah selesai, kita akan lock grupnya. Jadi masing-masing dari tim sudah tahu akan melawan siapa aja atau siapa aja yang ada di satu grup itu. Kebetulan karena di CESO 2024 ini timnya 121, jadi kemungkinan akan ada 7 grup ya, 7 grup yang hanya berisikan 3 tim. Untuk yang lainnya pakai grup dia, Bal. tapi tetap yang diambil nanti adalah Berarti nggak langsung kalah. Iya. Peringkat 1, peringkat 2 kayaknya diambil. untuk proses undiannya, undian grup. Ini cuma juga untuk lolos. Kita Berarti akan 3 kali ya. berapa grup? Yang pertama 8. kedua dan Kalau ketiga. kita Hasilnya seperti ini, boleh dilihat sebentar. Ada adu geng lu nggak diajak, Bal? Ya, nanti ini sudah direkam juga sih, nanti kalau kita share Iya, nanti. Ini saya ada gambaran sebentar aja. Ini kayak G20, G21 cuma ada 3 tim aja ya. Bal? 32. Coba Mas Torik lihat di grup 5 katanya cuma 2 tim doang tuh. Ya, izin Mas tadi ada yang 2 Mas. Ada yang 2 ya? Nah, Nggak ada. Mana? Grup 5. 1 3 tim. Coba ya, 3. 32 isinya 4. Ada yang 3. Grup 7 itu. Coba mungkin. Di 128 yang join. Kita ulangi aja ya. Boleh ulangin aja Mas. Ulangin aja ya. Ya. Biar nggak ada yang 2 tim dalam satu grup, jadi langsung lolos ke babak selanjutnya. Sebentar aku setting dulu. Segrup Boleh, Mas. yang lolos Ya. Boleh, juara Mas. 1 juara 2-nya. Dulu ya. Sambil menunggu Mas Torik, mungkin ada dari teman-teman mau bertanya terkait dengan CESO MLBB ini, terkait dengan skemanya atau terkait dengan apa yang perlu diketahui oleh teman-teman lah. Mas Fahru Rozi mungkin boleh. Silakan Mas. Bisa dinyalain mic-nya. Izin Mas Dozi. Ada yang minta materinya tuh di chat. Materi handbooknya ya. Untuk handbooknya. Sepertinya slide-nya. Materi PPT-nya. Iya nanti mungkin bakal saya share nanti setelah technical meeting pertama ini.
Oke, ini sudah saya set lagi. Untuk 191 tim harusnya ada minimal 3 maksimal 4 ya. Ini ada grup grup 26 sampai 32 dia isi 3 grup. Jadi kita akan acak lagi ya 3 kali lagi ya. Boleh Mas. Oke. 1, 2, 3. Oke. Ini bisa diperhatikan lagi ya. Oke, coba dilihat lagi Mas. Boleh. Terkait. 4 semua. 4, oke. 24. Oke. Oh iya dari grup Udah ya. 26 ya Mas berarti ya. Oke. Oke, kita kunci ya. Iya. 32 grup. Jadi Ada yang 4, ada yang 3. Gini. Siap. Ini kalau di grup 28 kan kebetulan saya di PPS Mas. Di PPS 1, PS 2 itu nggak apa-apa kayak gitu. Atau perlu ditambahin? Ya Nggak apa-apa. kalau dari tim panitia udah melaksanakan pembagian ini secara fair ya Mas ya. Cuma kalau ternyata jadi satu grup pun juga kalau dari kita ya kalau pengen fair ya emang harus sesuai dengan ini. Cuma mungkin dari teman-teman peserta ini menurut teman-teman kalau misalnya satu direktorat jadi satu grup itu Nggak apa-apa lah. menurut teman-teman gimana? Apa perlu di shuffle lagi atau ini udah paling fair atau seperti apa? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya Mas? Boleh, mungkin bisa dinyalain aja ininya Mas. Mungkin dari Pak Indra Setiawan dulu mungkin. Iya boleh Mas. Kan ini udah di shuffle ya Mas ya. Harusnya kan udah fair ya, kalau shuffle kan nggak ada peraturan sama sekali ya. Kalau mau diikutin satu-satu nggak selesai nanti pembagian. Ya udah Mas, kalau sudah fair lanjut aja Mas. Oke, siap. Iya. Oke, siap. Terima kasih dari teman-teman udah menyampaikan pendapatnya terkait. Kita kagak ada nama grupnya ya? Bukan Apa nggak terdaftar lagi? Tim panitia untuk menentukan grup ya. Kita Aman, dari tim Mas. men-shuffle ini, jadi ya emang dari sistem dia menentukan grup-grupnya sama siapa aja segala macam ya. Nggak ada yang kita pengen PPS masuk lawan PPS atau PPS lawan yang bagus-bagus atau yang kurang-kurang, nggak juga, karena semuanya udah by system. Jadi kalau dari teman-teman juga setuju untuk dicukupkan pembagian grup ini, jadi ya bisa dicukupkan Mas Torik terkait dengan pembagian grup ini. Ya mohon maaf apabila pembagian grupnya mungkin kurang fair bagi salah satu pihak ya. Cuma menurut kita dari tim panitia juga dari teman-teman peserta juga tadi udah menyampaikan bahwa udah di shuffle 3 kali ya udah sangat fair lah untuk teman-teman. Mungkin seperti itu untuk pembagian grupnya. Jadi mungkin nanti di akun turnamen teman-teman masing-masing itu udah bisa dicek lah di match ini, nanti teman-teman bisa ngelihat jadwalnya segala macam, lawan siapa aja segala macam, grupnya sama siapa aja. Terus juga mau jauh juga dari Mas Paksi Purnamasari Putra. Izin untuk dari mungkin saya jelaskan dulu skemanya dulu aja ya Mas ya, izin terkait dengan babak penyisihan 1 sampai babak road to quarter final. Nanti selanjutnya bakal saya coba jawab terkait pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mungkin itu dulu. Coba saya jelaskan dulu terkait skema pertandingannya dan babak-babak yang perlu teman-teman lalui. Oke, izin. Untuk mekanisme pertandingan sendiri ada 4 babak ya. Yang pertama babak penyisihan 1, babak penyisihan 2, babak road to quarter final, sama babak road to champion ya, babak 8 besar. Untuk yang besok dilaksanakan oleh teman-teman adalah babak penyisihan 1. Babak penyisihan 1 sendiri ini dilaksanakan skema best of 1. Jadi cuma 1 kali pertandingan aja lah dari tiap grup. Jadi biar ketemu 3 kali lawan, menang, nanti selesai, nggak best of 2 atau best of 3.
lalu dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus. Lalu tim akan dibagi menjadi 32 grup ya, yang berisikan 4 tim. Itu karena 128 kuota yang disediakan cuma terisi 121, jadi ada beberapa grup yang cuma terisi 3 tim aja. Lalu pembagian grup ini berdasarkan timestamp karena tahun kemarin perwakilannya unit eselon 2 ya. Jadi timestamp ini digunakan untuk agar tiap-tiap unit eselon 2 itu nggak satu grup. Cuma karena ini bisa gabungan antar eselon dan bisa cuma antar satker aja, itu jadi kita dari tim panitia menentukan bahwa pembagian grup ini biar fair dan nggak ada ya nepotisme atau apalah. Itu kita melaksanakan shuffle tadi sampai 3 kali. Jadi ya itu udah paling fair menurut tim panitia. Lalu selanjutnya setiap tim wajib ya melaksanakan pertandingan dengan seluruh tim lainnya ya yang berada pada grup tersebut. Jadi yang satu grup ya wajib melaksanakan pertandingan satu sama lain. Nanti tim diberikan kebebasan untuk menentukan jadwal setiap pertandingan tanpa adanya pengawasan dari spektator. Namun tetap ada batasan jadwal sebagaimana dimaksud pada butir B. Jadi nanti di tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus ini dari masing-masing tim mungkin diwakili sama ketua tim ya, mungkin menghubungi salah satu ketua tim musuh, ketua tim lainnya dalam satu grup itu pengen tandingnya tuh kapan, malam kah, atau mungkin tadi yang ditanya juga sama di grup, sekalian saya jawab di chat, bisa di jam kerja, boleh juga asal tidak mengganggu kerjaan, tidak mengganggu, pokoknya nggak mengganggu lah, nggak yang nanti tiba-tiba pos lah, atau nanti tiba-tiba ada kerjaan lain lah ya. Semoga kalau misalnya tidak ada kejadian seperti itu ya nggak masalah mau dilaksanakan di jam kerja. Cuma bagusnya dilaksanakan setelah jam kerja pada tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus ini. Jadi nggak mengganggu pekerjaan pada saat ngantor lah. Itu. Lalu yang kedua adalah yang selanjutnya adalah first atau second pick ditentukan oleh kedua tim dengan cara yang disetujui oleh masing-masing. Jadi nanti antar ketua tim ini bebas salah satu tim itu mau second pick atau first pick itu ditentukan kayak misalnya mungkin batu genting kertas atau suit lah atau apapun itu dengan cara misalnya spin wheel lah atau apalah, itu terserah dari teman-teman. Yang penting fair, nggak ada yang merasa dirugikan. Jadi adil by system lah menurut. Itu nanti ditentukan sendiri oleh masing-masing ketua tim ya, mau first atau second pick. Ini juga menjawab tadi untuk pengambilan first atau second pick. Jadi ya terserah teman-teman itu mau menentukan first atau second picknya tuh mau suit lah atau mau batu gunting kertas lah atau mau spin wheel lah. Ya itu terserah dari teman-teman. Yang penting kedua tim itu tidak merasa dirugikan lah dan kedua tim ini adil lah. Jadi pembagian first sama second picknya mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya ada tim diberikan kebebasan untuk memilih dan atau melakukan banning hero ya pada fase ban pass dalam setiap pertandingan. Jadi nanti kayak dari ketua tim udah invite masing-masing timnya custom mode ya masuk udah match, lalu nanti ban-nya ya terserah teman-teman mau ban apa. Itu ya sama kayak kalau kita main rank lah sebenarnya. Lalu juga diberikan kebebasan dalam menggunakan skin sama emblem ya, jadi skin sama emblemnya bebas dari teman-teman mau pakai apa. Lalu nggak ada syarat tire dari salah satu tim, mau itu ada yang Grandmaster atau 3 kali atau sama ini atau Immortal, itu yang nggak ada syaratan. Itu yang penting satu tim itu yang main melawan satu tim yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ini di sini tim yang sampai dengan batas akhir pertandingan ya cipai sisa butir B ini yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 16 Agustus tidak melaksanakan pertandingan, maka tim yang menjadi lawan pertandingan dinyatakan sebagai pemenang pada pertandingan tersebut dengan syarat telah adanya bukti upaya untuk melaksanakan pertandingan. Jadi misalnya saya tim A dan Mas Torik tim B nih. Pertandingan di grup itu antara tim A saya dengan tim B Mas Torik. Saya udah menghubungi berkali-kali tim B, timnya Mas Torik, tapi Mas Torik itu nggak respon lah atau nggak inilah. Jadi kita tuh nggak bisa melaksanakan pertandingan. Jadi nggak bisa melaksanakan pertandingan. Nah itu tim saya dianggap sebagai tim pemenang karena saya bisa membuktikan bahwa upaya melaksanakan pertandingan ini udah saya lakukan. Sedangkan tim B Mas Torik itu pasif, nggak ngerespon lah atau apalah.
Jadi tim saya yang menang karena ya saya punya upaya lah buat melaksanakan pertandingan lah. Sedangkan tim B, timnya Mas Torik itu diem aja lah. Jadi kita nggak sempat melaksanakan pertandingan. Jadi ya bisa dibilang WO sih, intinya tim yang udah berupaya untuk melaksanakan pertandingan itu yang menang. Nah, untuk selanjutnya sebagai ketua tim, izin ini ada yang bocor Mas, boleh di mute dulu. Lalu selanjutnya dari ketua dari masing-masing tim ini yang menang ya. Jadi misalnya saya lawan Mas Torik, tim A, tim B, tim saya menang. Jadi nanti saya wajib mengisi hasil pertandingan yang tadi kita pertandingkan, saya sama Mas Torik, dengan cara sebagai berikut. Jadi di sini di handbook dijelasin kalau nanti tim pemenang ini, ketua timnya atau mungkin perwakilan dari tim tersebut lah yang menang lah, nggak masalah juga. Dia harus melakukan update skor dengan cara buka web turnamen ini, lalu buka menu match, terus milih babak penyisihan 1 ya, lalu pilih grup masing-masing tim ya. Misalnya di grup 1 ini di sini ada round-roundnya, ada pertandingannya, saya lawan siapa. Nah, di pertandingan saya lawan Mas Torik ini, nanti di sini misalnya tim A sama tim B atau DJBC 1 lawan DJBC 2 lah. Nanti di sini diklik, lalu kita klik report dan input skor in game, lalu pilih W sebagai tim yang menang. Saya nanti pilih W, misalnya tim A. Lalu L sebagai tim yang kalah, tim Mas Torik saya tulis L di sini. Lalu skor ini adalah poin dari KDA-nya, kill dari yang di template atas kita ya atau apa, nanti di sini juga di Kalian nggak cinta produk lokal. Bagus tasnya. nanti hasil dari pertandingan Buat abang aja. Nggak mau. kalau misalnya pertandingan selesai nanti ada historinya tuh. Nah, historinya ini nanti sebagai ketua tim yang Udah aku bawa. mengupload Sisa itu. tersebut ya, screenshotan Itu banyak masih. bisa divalidasi. Udah pada ngambil lagi. Ya, terkait kemenangan tim A. Oh, belum biasanya 2 kok. Tim Satu aja, tim Bu. saya menang. Di dalam udah semua. Kalau Hah? Belum. buktinya kan Udah. nggak bisa dibuktikan kan kalau ini. Ledo sama Kang Zainul udah habis. Jadi kalau misalnya ini menang dan nanti kita Snack. sebagai tim panitia memvalidasi kalau emang kemenangannya ini Cherry. dengan apa yang dipertandingkan, ya itu divalidasi bahwa hasilnya Ternyata mainnya di grup stage. ini nih ya, mengunggah Oh, ada grupnya. Nggak kena langsung. bukti upaya untuk melaksanakan pertandingan. Nah, ini bukti upaya ini juga Sama. misalnya dari teman-teman, misalnya kayak yang tadi Boleh bertandingnya sesuai kesepakatan aja katanya. tanding Karena lawan kita mau main jam 12 siang, kita hubungin nanti orang dihapus itu. aja, upaya untuk melaksanakan pertandingan di sini, nanti anggap aja tim saya ini yang menang karena ya saya yang berupaya untuk melaksanakan pertandingan, tapi tim sana nggak ngerespon segala macam, nanti skornya mungkin dibikin 0-0 aja, nggak masalah juga. Nah, lalu juga di sini ada menyampaikan pemberitahuan pada grup WhatsApp bahwa hasil dan bukti pertandingan telah diupdate pada website turnamen. Jadi nanti di grup-grup peserta tersebut, ya ketua tim atau sebagai perwakilan tim yang masuk grup itu nyampein ke grup bahwa pertandingan tim apa lawan tim apa di grup apa dimenangkan. Lele nggak masuk. Goji ini angkatan bukan bang? Iya. Seperti Gimana itu. dia sekarang? Lalu di sini Tapi maybe. Itu perasaan Batam jadi ngeband. poin-poin yang bakal digunakan untuk Ini nggak masuk gimana? menentuan standings nanti, yang peringkat 1, peringkat 2 siapa segala macam. Nah, tim yang Points ini nggak mempengaruhi ya? Misalkan menang 22. tim yang memperoleh poin tertinggi pada tiap-tiap Ngaruh, nanti diupload hasilnya. Menang. Ngaruh. Kill dari itu ngaruh. Nah, menang. Habis itu nanti bakal melaju dead ke kill-nya, babak- itunya berapa. babak penyisihan kedua. Skor. BO3. Nah, yang O ini Belum tahu ini BO-nya. digunakan kalau ternyata misalnya peringkat 2 dan peringkat 3 ini perolehan poinnya sama. Kalau menang plus 2. Maka dari tim panitia ini bakal ngitung nih di pertandingan terakhir ini poinnya itu bakal lebih banyak siapa berdasarkan poin O ini. Jadi kalau misalnya pertandingan sampai menit ke-15 memperoleh 10 poin, kalau misalnya kurang dari 20 memperoleh 5 poin, memenangkan pertandingan lebih dari 20 menit 1 poin, selisih kill setengah poin, mengeliminasi Lord mendapatkan 1 poin, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu untuk skema babak penyisihan 1.
Lalu selanjutnya di babak penyisian 2. Oh, kita babak penyisian 2 sendiri sampai final offline. penyisian Jadi satu kayak ini MPL gitu. dilaksanakan Iya kan ada si pada ini babak juga satu, kan. Best of One. Jadi Casternya kan pertandingan aja. kemarin siapa? KB kalau nggak salah. Puasa. Iya. Dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 18 Agustus. Tim yang memperoleh poin tertinggi pada tiap-tiap grup dinyatakan berhak mengikuti babak penyisian 2. Nah, untuk pembagian grup pada babak penyisian 2 penyisian 2 itu nanti skemanya Paling seperti ribet jadi sih. grup 1 yang di web turnamen itu bakal ngelawan grup 32, grup 2 lawan 31 sampai grup 16 Oke, lawan itu. 17. Jadi nanti Aku ini technical dua meeting. dua tertinggi ya, standings 2 tertinggi itu bakal grup 1, standing 2 tertinggi grup 1 bakal lawan standings tertinggi 2 standings tertinggi grup 32 dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu ada nanti ada di handbook. Itu nanti bakal melaksanakan babak penyisian 2 yang sama juga nanti standings 2 teratas itu bakal masuk ke babak road to quarter final. Road to quarter final. Kurang lebih skemanya sama ya. Wah. Bisa dibaca aja di handbook. Aduh, capek aku. Babak penyisian 1. Capek banget aku habis Skemanya sama, closing. penentuan first sama second picknya juga sama. Nanti berdasarkan masing-masing tim Capek aja. banget habis Fairnya closing. seperti apa, batu gunting kertas, shoot, atau spin wheel atau apalah, yang penting fair, adil untuk masing-masing tim. Lalu juga Aku- Iya namanya habis sama closing juga Bang Ipal. nggak bisa dilaksanakan pertandingan nanti dari upaya dari masing-masing tim atau Ah, ketua tim harus tanya nanti orang ini baru ada pulang upaya aku. saja Baru nanti, pulang dia. dari tim panitia yang menentukan bahwa siapa yang menang. Karena Lalu selanjutnya Udah juga lah. sama untuk ketua tim setelah di Wow. babak Siapa ini? di Gozi. update hasil tersebut ke web Oh, turnamen. itu lagi. Eh, Kan ini Bang tanya orang ini baru menu pulang match. aku. baru pulang dia. Di sini ada babak penyisian 2. Babak penyisian 2. Ya Bu, ada dua Bu. Ya kok genit banget loh. Duh. Kan 12 nikah. grup nanti masuk ke Ini arek nanti ganteng. roundnya di sini. Saya cuma bilang. Kamu nggak pernah bilang aku ganteng. Diklik aja sama kayak Ini apa tadi. yang cari? Emang kamu pernah bilang Ini kok aja Cherry. Kalau Ini misalnya Cherry. kalau kalah L, Oh, udah kedip-kedip gitu. Tahu. Iya. Upload. Kedip-kedip. eh, Udah kedip-kedip dia sih. Kok kok nggak dong nih? Iya. Terus lihat dari sini udah. Kok udah kedip-kedip sih? Baru juga dia dia Apa maksudnya, kayak Riz? tahun lalu aja pada rusak. Ini juga sama. nanti bukan. yang menang dapat Jadi 2 apa nih? Saya yang dipakai. Itu cewek C. At 2022. dengan penghitungan poin pada poin pada huruf O. Nanti ya sama juga sebenarnya. Udah dibagi, Cak. Kamu tanding lawan mana besok? Itu Udah. lalu Share. selanjutnya ada Kamu tuh liatin ini ya. final. Astagfirullah. 28 tim itu. Oh, nanti iya. dari 24 tim, Makanya kok ganteng aku lihatnya. 64 tim itu Makasih. jadi 16 grup ya. Lu masuk nggak sih Nggak. sekalian? Semuanya genit. Iya Bu. Tuh. Raja kan tadi dekat-dekat saya gini Bu. Oh, BO3, BO3. Tiga. Tiga siapa yang menang Padahal Bang Cipai lo Bu yang gatel itu yang tuh. lolos. Bisa-bisanya ngechat saya. Sampai dengan Iya, Kangen ya sama aku Ya. gitu Bu katanya Bu. akan dibagi menjadi 8 kelompok. Paling deh 8 bagan lah, 8 bagan. Itu perencanaan deh yang tunggu-tunggu. Yang dibicarakan oleh panitia dan disaksikan Itu oleh ketua ada tim. grup, Nanti ada itu. setelah babak penyisian 2 selesai juga Iya. nanti mungkin walaupun di jadwal nggak ada Udah kata dia. cuma mungkin bakal diadain lagi untuk Grupnya apa tuh jenenge? grup Eso. grup di Yang fotonya Mbak Mega. final. Dari- Jadi dari nanti siap. ketuaan Tahu lah, tim itulah fotonya. sama ketua tim terkait dengan bagian 1 4 tim siapa, bagian 2 4 tim siapa, Oh, iya. bagian 3 4 tim siapa, nanti kita dari tim panitia ya bakal Ya, melaksanakan terus tanggal lagi Kamisnya. penentuan bagian-bagiannya. Nah, di sini jadi ini bagian 1, ini bagian 1, round 1 sama Iya. round 2 ini Sebagai bagian 1 informasi yang dari terdiri dari 4 tim. Jadi tim A Ayo. tim C itu yang menang bakal melaju ke Saya tiap pagi jalan kaki Bu. Ini lagi ngajak beliau ini jalan kaki Bu. Dari minggu lalu alasan terus Bu. 25. Dia kalian Yang next menang dia. tim 1. Tim 1 ini nanti dia bakal menunggu Ngomong nanti ini. tim 9 sampai 17 atau kebalikannya yang melaju ke round kedua. Nah, round kedua ini misalnya tim 1 sama tim 9 nih bertanding. Nah, yang menang ini misalnya tim 1 yang menang itu bakal masuk ke 8 besar. Itu di bagian 1. Nggak ada yang Bagian 1. Sampai bagian 8 dilaksanakan pemenangnya siapa? Nah, itu yang 8 Kancamu adu tim yang menang itu. Aduh, ini Suruh aduh ngisi. Masuk ke 8 besar. Susi itu ada suruh ini dengan suruh ngisi turnamen turnamen apa gitu.
Kalau menang win atau lose skornya berapa? Dia adu nih. Berarti nggak ada wasit. Iya. Dan skemanya kurang lebih sama. Nggak ada kesepakatan. Jadi kesepakatan kan kita tanding lawan rencanaan nih. Jam 12. Itu kan kita janjian. Oh jam berapa nih gitu. Oh gitu. Cara join domain apa enggak gimana? Dengan yang tadi batu gunting kertas. Ya inilah. Awal-awal mah nggak ada join domain. Nggak join domain. Jangan aja nggak tahu apa join domain. Enggak. Kalau join domain Harus daftar. Oh LCD-nya terat ini ya, diatur. Diatur sama-sama. Diatur pusat. Tim menang, dia bakal main lagi lawan tim 9 sama tim Cherry Bu Yan. Kalau misalnya menang, Udah ngambil? dia bakal masuk ke Menyadar udah kedip-kedip baru. Ya, tadi itu gak ada internet. Sampai 8 tim yang bakal Siap, nanti kita ambilin Bu. champion. pilih diri sendiri. Astagfirullah. Itu ini teman-teman barangkali Langsung batuk kan. ada yang mau ditanyakan Lu, atau sorry. ada yang kurang Staffnya Pak Henry ini gimana sih? Ya kan sekalian kek. Staffnya Pak Henry ini gimana sih? Kalau kita aja deh mic-nya biar kita kedengeran teman-teman Iya. juga kalau lewat chat Bekas. agak Iya Bu. Pilih kasih Risma ini. mungkin itu aja sih Mas. Siap. Ya izin, saya Yohan dari KPU Batu. Ayo lo latihan lo besok lo ini bisik banget. Tadi kan kalau misalnya Besok, ada tim yang nggak bisa bertanding kan killnya 0-0 kan. Mas tadi perlu buat laptop Nah, ya. kalau misalnya nanti apa perbedaan juara 2 dan peringkat 3 itu kan selisih kill kan. Indah di sana. Last match-nya dia tidak bertanding, apa selisihnya itu 0-0 gitu. Iya juga ya. Gitu. Itu nanti coba ya siap. Makasih Mas. Makasih buat ininya sarannya. Mungkin nanti dari tim panitia bakal ini lagi ya, update lagi terkait hal ini. Kalau misalnya emang 0-0 ini ternyata jadi peringkat 2 dan peringkat 3 malah jadi nggak fair kan. Cuma nanti mungkin dari tim panitia bakal menentukan biar ya bisa Ngajak duet terus. Gak makan. atau mungkin di sana kok, juga bisa juga itu. Terima kasih sarannya Mas Agista. Mana sih? Iya, nanti mungkin dari tim panitia kita bakal diskusi lagi terkait hal ini. Bagusnya seperti apa kalau misalnya emang ternyata dari upaya tim A misalnya tim saya tim saya tuh nggak bisa dihubungi lah. Jadi tim masih full yang menang. Ya nanti kalau skornya 0-0 kan mungkin bisa kayak kejadian ternyata jadi peringkat 2 peringkat 3 kan nanti nggak adil juga. Cuma ya kalau menurut saya harusnya teman-teman udah daftar dan udah daftar ulang ya melaksanakan pertandingan dengan sesuai jadwal ya, nggak segala macam ya. Ya harapannya seperti itu mungkin biar turnamen CSO MLBB ini ya bisa berjalan, bisa meramaikan hari bea cukai lah. Cuma kalau emang ternyata nanti kejadiannya ada yang nggak bisa dihubungi lah atau mungkin susah dihubungi lah atau apalah itu yang jadi pertandingan ini nggak bisa dilaksanakan ya nanti mungkin skemanya seperti itu, yang menang bakal dapat 2 poin, tapi yang kalah ya nggak bakal dapat poin, cuma nanti skor killnya nanti bakal kita diskusikan lagi oleh tim panitia. Ini juga untuk head to head juga mungkin masih bisa dipakai juga terkait hal ini. Terus ya pokoknya kalau jam kerja yang tadi udah saya jelasin juga ya. Sebenarnya di tanggal di tiap babak itu sudah ditentukan tanggalnya, tanggal berapa aja, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu terserah teman-teman, terserah masing-masing ketua tim ya, atau masing-masing tim itu menentukan jadwal pertandingannya tuh di jam berapa. Itu terserah teman-teman, yang penting ya tidak mengganggu kerjaan kantor lah, tidak mengganggu apalah segala macam. Yang penting intinya pertandingan tuh bisa adil, nggak ada pos lah atau nggak ada tiba-tiba berhenti lah atau segala macam. Itu nggak masalah sih menurut saya untuk dilaksanakan di jam kerja. Cuma ya bagusnya dilaksanakan setelah jam kerja ya. Jadi biar beneran kerjaan tuh udah kita abaikan lah, udah selesai kerja di kantor. Jadi tinggal fokus kita untuk turnamen MLBB ini. Lalu selanjutnya recall depan base ya nggak masalah sih sebenarnya. Untuk nama akun di turnamen tidak ada ID-nya. Nah, sebenarnya kita dari tim panitia ya berusaha untuk agar teman-teman sesuai dengan aturan ya, apa yang kita tetapkan ya, semoga teman-teman patuhi. Cuma dari beberapa
tim yang saya lihat juga nama-namanya tuh masih cuma pakai nick doang, nggak pakai ID segala macam. Itu nggak cuma satu tim doang, itu bisa sampai 10 tim lah yang cuma nick doang, nggak pakai ID. Dan ini dari Mas Torik sendiri kemarin juga sempet nyoba kalau misalnya namanya diganti. Misalnya nih, tim saya udah daftar nih, tim saya nicknya nick doang nih, nggak pakai ID, udah daftar. Terus pengen ganti nick dan ID. Kalau misalnya saya ganti di tim saya, nick dan ID-nya, misalnya saya tambahkan ID. Nah, di turnamennya ini nggak otomatis keganti. Di turnamennya ini masih tetap nick doang. Padahal di akun saya itu udah saya ganti nick dan ID. Nah, ini ya jadi permasalahan baru lagi sih, karena nanti selanjutnya tuh bakal kayak bakal nge-kick dulu tim tersebut, terus bakal nge-invite lagi, terus grupnya nanti ngacak lagi segala macam. Itu jadi makin complicated. Nah, itu dari teman-teman kita juga ya bingung juga, karena ya emang harusnya teman-teman sendiri ya sesuai dengan apa yang kita tetapkan ya. Cuma mungkin bakal ada kompensasi dari tim panitia ya terkait dengan nick yang nggak ada ID-nya. Mungkin nanti pada saat babak grand final ini yang bakal kita tegasin ya, atau mungkin di babak penyisian kedua lah kita tegasin lah terkait ini. Nanti mungkin kita bakal diskusin lagi sama tim panitia. Lalu izin Mas nambahin Mas Torik boleh jelasin Mas terkait ini Mas, tadi mungkin penjelasan saya agak kurang. Ya, jadi memang yang terkait di platform turnamen memang ada di platform itu ada kelemahan seperti itu tadi ya, yang seperti yang dijelasin, ketika sudah check in, sudah dapat grup, terus kita merasa belum ada nih nickname aja nih, belum ada ID-nya nih, kita edit sendiri di profile kita, itu nggak serta-merta ke-update juga di turnamen yang telah kita ikutin. Di prosesnya intinya panjang lah, nanti takutnya kalau kita akomodasi lagi seperti itu nggak jalan-jalan nih, kayak kemarin kita kick dulu, check in lagi, daftar lagi kan nggak selesai. Nah, untuk mengakomodir seperti itu, dan kami lihat juga lumayan banyak nih tim-tim yang playernya nggak ada ID-nya, nanti di Linktree kita akan coba share list tim apa saja yang tanding beserta player nama playernya, nickname dan ID-nya juga ada semua, beserta kontak kapten timnya. Nanti kita share di Linktree yang link serbaguna itu. Jadi teman-teman kalau mau verifikasi sebelum pertandingan atau setelah pertandingan juga boleh sih, bisa dicek itu aja untuk memastikan emang benar nih tim ini playernya ini gitu. Nanti kita share. Iya. Spreadsheet-nya itu kayaknya win-win solusinya kayak gitu. Terima kasih Mas Torik udah nyampain hal tersebut. Jadi nanti solusi dari tim panitia mungkin bakal nge-share semua pemain ya, kontak, nick, ID, kantor, dan nama pegawainya bakal kita share di Linktree, dan kontak ketua timnya juga. Nanti mungkin dari masing-masing ketua tim atau dari masing-masing tim bisa verifikasi mandiri ya lewat spreadsheet atau Excel tersebut ya. Karena ya emang yang seperti dijelaskan sama Mas Torik tadi, kalau kita mencoba mengakomodasi lagi terkait teman-teman yang harus di-kick ulang, terus mereka daftar ulang, nanti hasilnya tuh bakal ngacak grup lagi lah, atau bakal ya lebih lama lagi lah, maksudnya nggak bakal jalan lagi lah terkait dengan inilah. Maksudnya jalan pertandingannya tuh bakal lebih lama, karena dari tim panitianya juga ya bakal lebih effortnya bakal lebih lagi terkait dengan perubahan-perubahan ini. Dan juga kayak misalnya kemarin aja untuk daftar ulang aja sampai kita undur di hari Senin ya, karena ya dari teman-teman sendirinya juga masih perlu diingatkan berkali-kali. Maksudnya ya udahlah, daripada kita makin kesini makin lama, ya udahlah, mungkin solusi dari tim panitia seperti itu aja. Nanti selanjutnya bakal kita share terkait Excel ID pemain-pemainnya di grup peserta ya. Lalu ada Mas Aldiansyah, untuk playernya perlu on cam enggak? Nanti on cam akan dilaksanakan pada saat grand final Mas. Bukan grand final, babak road to quarter final. Jadi untuk teman-teman nanti di babak penyisian 1 sama penyisian 2 itu
ya nggak bakal pakai on cam karena spektatornya dan tim panitianya nggak mencukupi untuk mengawasi seluruh pertandingan, jadi mungkin kita mengawasi pada saat 32 tim aja sih, kurang lebih. Izin Mas. Siap. Izin Mas terkait pertanyaan pertama tadi kan dalam hal si Kuncen ini kan nggak mau bertanding tuh, yang pada akhirnya menimbulkan skor 0-0 dan berpengaruh terhadap peringkat masing-masing tim. Itu kan kalau kita lihat dari handbooknya kan di poin-poin itu kan kita menggunakan perhitungan poin berdasarkan pertandingan terakhir Mas ya. Berarti pertandingan sebelumnya ya. Contoh nih pertandingan itu seluruh pertandingan Mas. Oh seluruh pertandingan berarti dihitung poinnya. Bukan berdasarkan pertandingan, misalkan si Kuncen ini nggak main di pertandingan ketiga, berarti yang dihitung pertandingan kedua itu bukan ya? Berarti pertandingan 1-2 ditotalin ya? Iya ditotalin Mas, biar fair lah. Jadi kan tiap tim kan misalnya kalau satu grup itu 4 tim kan berarti main 3 kali kan ya, nanti kita totalin aja KDA-nya berapa, bukan KDA sih, kill yang di atas itu berapa, Lord kill berapa, turtle atau menit selesainya juga berapa, nanti kan juga ada juga kan di story-nya itu, nanti kita totalin. Kalau misalnya emang di standings itu poinnya sama. Oh iya, jadi nanti dari panitia juga yang menghitung poin ini ya? Iya, dari panitia yang ngitungin. Ya udah gitu aja cukup. Makasih Mas. Siap, sama-sama Mas. Izin teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan kembali atau ada yang kurang jelas terkait dengan technical meeting pertama ini. Jadi siap. Izin mau tanya Mas. Saya Nelson dari perwakilan tim Ceisa. Izin Mas, tadi kami sebenarnya sedikit penasaran terkait di slide awal kan ada tulisan grand final dilakukan secara offline. Iya. Nah, itu kami penasaran apakah sudah fix seperti itu. Soalnya kebetulan dari tim kami kan mencar Mas, dari ada yang dari Sabang, ada yang dari Merauke, ada yang dari Sidoarjo, Surabaya, itu seperti apa kira-kira? Udah yakin banget kayaknya bakal grand final nih tim Ceisa ya Mas ya. Mungkin tim kita beruntung Mas sampai final. Bisa sedikit dipersiapkan. Siap. Iya. Jadi kami dari Bapors ya, terkhusus ya tim panitia dan dari Bapors sendiri emang rencananya bakal coba menyewa gedung, kemarin gedung Sabang kalau nggak salah atau apalah gitu, untuk pertandingan grand final. Maksudnya tinggal sisa 2 tim ini yang final ini untuk dilaksanakan pertandingan secara offline. Jadi sebenarnya kita dari awal pengen dari teman-teman ini ketersediaannya untuk bisa hadir kalau misalnya emang tim dari teman-teman ini bisa masuk ke grand final seperti itu. Cuma kalau misalnya emang dari dua-duanya dari 2 tim ini emang misalnya jaraknya jauh-jauh lah, bikin tiket mahal segala macam ya, ya mau nggak mau kita dari Bapors dan dari tim panitia ya bakal menyesuaikan kembali. Kalau emang nggak bisa hadir dan emang ongkosnya berat atau apalah, itu nanti ya bakal dilaksanakan kayak online kayak tahun kemarin aja Mas. Seperti itu sih. Cuma emang niat dari ketua Baporsnya sendiri Pak Boni ya rencananya untuk pertandingan grand final, pertandingan terakhir untuk penentuan juara 1 sama juara 2 ya sebisa mungkin pengennya ya anggota tim tersebut hadir untuk melaksanakan pertandingan grand final. Seperti itu sih Mas. Oke, siap Mas. Terima kasih informasinya Mas. Mungkin ya dari teman-teman peserta ini ya mungkin dimohon ketersediaannya ya, maksudnya untuk pertandingan grand final ini ya siapa tahu emang timnya beruntung dan emang jago banget untuk bisa sampai grand final ini ya bisa diusahakan untuk dapat hadir pada saat grand final ini. Ya kalau emang ternyata dari kedua tim ini merasa berat atau ya tiket mahal atau apalah, nanti ya kita dari tim panitia bakal menyesuaikan kembali apakah bakal dilaksanakan secara online atau mungkin dari Bapors bisa menyediakan SPD atau dana untuk awal-awal masih bagus. Itu bakal berarti ya, tapi ya mesti dapat ya. Cuma emang rencana dari ketua standar sih Mas, ketua Bapors Sport ya dari kita. Tapi nek beli kafe maupun PNS ini itu tahuan yang mending merek apa ya sing masih rame dulu saya bagian standar itu pada saat quarter api-api kan Road to Champion Mas. Jadi
saya Boleh bisa tas. kembali. Biasanya tingkat deh dulu ada. Bionic. Lenovo tingkat itu Tingkat udah apa? standar. Tapi tingkat Untuk mahal. Champion 8 ini. Ini kan mahal ya sini. Iya. Untuk Champion 8 ini Kami baru sambil Mas dilaksanakan Mas. Universal Basic. Tergantung kesepakatan. Jadi Nah, kan penjelasannya grup juga ada kan. di handbook, Nah, mungkin bisa kesepakatan. dibaca aja Mas terkait dengan Harus hal di luar tersebut. jam kerja. Untuk babak penyisihan 1, 2 dan road to quarter final itu nggak ada Road to quarter, Universal ya. Band, baru diadain pada saat babak 8 besar ya. Di sini ada penjelasannya juga. Mana sih? Panitianya ini yang belum banget ngurusin. Iya. Universal Band Pick. Itu di handbook ada semua penjelasannya Mas, mungkin bisa dibaca. Dan itu bakal dilaksanakan pada saat 8 besar. Seperti itu. Finalnya offline. Nggak besar. Lele Rajoy loh ini. Apakah final MVP akan direkrut AP Brand? Tim gue sih Mas tunggu. Ini. Ya udah. Mungkin itu aja sih Mas yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan technical meeting pertama ini, terkait dengan jadwal pelaksanaan, rencana pelaksanaan offline pada saat grand final, dan timelinenya itu seperti apa juga nanti PPT-nya bakal saya share. Terus juga reward-nya itu untuk juara 1, 2, 3 bakal menjadi perwakilan perwakilan DJBC untuk pada saat turnamen e-sport MLBB di Hori ya, hari uang, sama nanti ada uang tunai dan sertifikat yang bakal disediakan juga sama tim panitia. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Barangkali ada yang mau ditanyakan kembali. Tadi sebenarnya rencananya mau ada penyampaian dari Ketua Bapors ya, Pak Boni, cuma sepertinya Pak Boni lagi ini juga Teams juga sama BPK. Mungkin coba bentar saya tanya dulu, barangkali Bapaknya ada mau nyampaikan sesuatu. Mungkin sambil barangkali ada teman-teman ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan Mas. Sambil saya coba tanya ke Bapaknya, barangkali mau menyampaikan sesuatu. Ada tuh saya. Udah selesai. Offline final. Udah nggak ada yang mau disampaikan lagi ya, Mas? Izin pertanyaan atau apa yang mau ditanyakan? Oh, udah cukup. Berarti udah cukup ya dari teman-teman sendiri. Kalau Udah pakai paham ya terkait dengan skema babak penyisihan 1 besok ya. Semoga babak penyisihan 1 itu nanti bisa terlaksana, dan juga nanti bisa dibaca aja di handbook itu terkait dengan kontak ketua timnya, nanti boleh di-share ya. Nanti kita tim panitia bakal nge-share kontak ketua tim beserta anggota timnya. Jadi nanti ya teman-teman bisa verifikasi sendiri yang terkait dengan nick yang nggak ada ID-nya atau itu nanti bakal kita share. Oh iya, dari Pak Boni ya mungkin nanti lewat WhatsApp aja sih, WhatsApp peserta aja terkait hal ini. Mungkin itu dulu Mas yang bisa saya sampaikan. Pembagian grup juga sudah dilaksanakan. Ya semoga nanti dari masing-masing ketua tim, mungkin dari antar grup di dalam grup itu bisa kontak masing-masing tim ya untuk melaksanakan pertandingan dimulai di hari besok sampai tanggal 16, dan semoga di tiap-tiap grup itu terlaksana semua pertandingannya, nanti jadi bisa lanjut ke babak penyisihan 2, penyisihan road to quarter final sampai road to final. Itu aja sih Mas. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi atau perlu dibahas lagi terkait dengan turnamen CSO MLBB 2024 ini, mungkin bisa saya cukupkan. Terima kasih dari teman-teman bisa hadir dan ikut bisa hadir dalam technical meeting ini. Nanti selanjutnya bakal diinfokan semuanya di peserta ya, terkait dengan mungkin PPT ini nanti juga bakal saya share. Terus kontak ketua tim sama kontak anggota tim juga bakal saya share juga di grup pesertanya. Mungkin itu aja dari saya, dari tim panitia CSO MLBB juga. Terima kasih dari teman-teman untuk partisipasinya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman juga bisa lihat. Terima kasih. Selamat malam nih. Assalamualaikum.